pada games di akhir. Terima kasih. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia berhak menjalin hubungan internasional dengan negara-negara di dunia. Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 dari kelas 11 MIPA 1 akan membahas tentang Indonesia dan juga hubungan internasional. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu nggak sih apa itu hubungan internasional? Hubungan internasional adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh antar negara untuk mencapai tujuan bersama atau kepentingan internasional. Hubungan internasional dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yakni yang pertama ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya, kerjasama Indonesia-Jerman, di mana Indonesia mengekspor kopi, teh, tembakau, dan minyak sawit ke Jerman, sementara Jerman mengekspor barang elektronik ke Indonesia. Menghadapi permasalahan internasional guna mencapai tujuan nasional. Pada tanggal 2 September 1948, Muhammad Hatta mengumumkan asas politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kita langsung aja mau ke sesi tanya jawab. Yang mau bertanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya mengenai perbedaan antara hubungan internasional dengan organisasi internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Okta. Tolong beri aplaus. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Tadi seperti yang sudah dijelasin di video, kalau nggak salah tadi dijelasin sama Farel mengenai sarana-sarana dalam hubungan internasional. Kan salah satunya itu ada ekonomi. Nah, mengapa sih ekonomi itu memegang peranan yang cukup penting sebagai sarana dalam hubungan internasional? Terima kasih. Jadi lagi satu pertanyaan kali, Pak. Jadi terima kasih atas waktu yang lagi berikan. Jadi di video kan sudah dijelasin gimana sih caranya agar tujuan dari pelaksanaan hubungan internasional di Indonesia itu dapat tercapai. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi akan kami diskusikan dulu dengan teman-teman. Izin menjawab pertanyaan Okta. Pertanyaannya itu mengenai apa perbedaan hubungan internasional dengan organisasi internasional, benar kan? Jadi jawabannya itu hubungan internasional merupakan bentuk interaksi yang dilakukan antar negara untuk mencapai tujuan bersama atau kepentingan internasional. Nah, sedangkan organisasi internasional itu merupakan bentuk dari gabungan beberapa negara yang mempunyai tujuan bersama untuk mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian. Bisa dipahami? Mungkin bisa disimpulkan jadi intinya. Jadi untuk hubungan internasional itu merupakan bentuk interaksi antar negaranya. Jadi entah juga kerjasama, bagaimana mereka berinformasi. Sedangkan untuk organisasi internasional itu merupakan sarana dari gabungan dari beberapa negara. Jadi ya hubungan internasional itu Jadi kayak wadah. Koreksi, kayaknya organisasi itu lebih cocok jadi subjek. Karena tadi kalian kan udah nyebutin juga dari organisasi itu kalau adalah subjek. terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mita mengenai mengapa sarana ekonomi itu menjadi salah satu sarana yang memiliki peranan penting dalam hubungan internasional. Jadi sarana ekonomi itu sangat penting, karena memiliki peranan penting karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu ekonomi itu kan tidak bisa dilepaskan itu dari kehidupan kita. Jadi maka dari itu sarana ekonomi itu memiliki seperti sarana vital dalam hubungan internasional. Misalnya kalau dicontohkan misalnya suatu negara ini dia sedang membutuhkan bahan-bahan mentah. Nah, untuk mengatasi masalah itu maka dia mau tidak mau harus melakukan perdagangan internasional. Nah, dari perdagangan internasional itu kan pasti kita membutuhkan uang gitulah masalahnya. Jadi karena dari perdagangan internasional itu muncullah yang namanya hubungan internasional.
Bisa diterima? Bisa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari TV yang dimana pertanyaannya itu tentang bagaimana cara kita agar mencapai tujuan dalam pelaksanaan hubungan internasional. Jadi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan hubungan internasional ini, selain suatu negara itu harus memperhatikan asas-asas yang telah disebutkan tadi seperti asas teritorial, asas kebangsaan, dan asas kepentingan umum. Nah, suatu negara itu juga harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama yang dibangun dengan negara lain. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini itu dapat diwujudkan dengan upaya peningkatan kinerja aparatur luar negeri, seperti ada menteri luar negeri, gimana dia berdiplomasi di sana agar mampu berdiplomasi dengan baik dalam berbagai bidang, jadi menunjang kehidupan antar negara. Sekian dari jawaban saya, apakah dapat diterima? Terima kasih. Kita sekarang pindah ke sesi game. Jadi sesi game kita tuh namanya teka-teki silang-hilang. Nah, ini tuh beda ya antara teka-teki silang sama teka-teki silang-hilang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peraturannya. Yang pertama, penyaji atau kelompok kami akan menampilkan kolom teka-teki silang pada layar tanpa berisi nomor maupun clue-nya. Nah, yang kedua, penyaji akan memberikan pertanyaan secara lisan namun tidak memberitahu soal tersebut untuk kolom jawaban menurun ataupun mendatar. Nah, yang ketiga, perwakilan kelompok diperbolehkan menjawab saat penyaji sudah selesai membacakan soal. Jadi sebelum kita selesai baca soalnya, kalian tidak diperbolehkan untuk langsung menjawab ya. Lalu, kelompok diperbolehkan berdiskusi selama 10 detik terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan. Aku biasanya dilakukan demi keuntungan suatu pihak. Aku digunakan untuk mempengaruhi publik. Aku bertujuan agar masyarakat mengikutiku. Apakah aku? Baik, saya dari kelompok 6. Saya akan menjawab menggunakan pantun. Ikan bawal, ikan tuna, sudah pasti jawabannya propaganda. Baik, benar sekali jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Sudah siap? Aku merupakan suatu kebijakan, sikap, dan langkah yang diambil untuk menghadapi dunia internasional. Apakah aku? Baik, dari kelompok Ratna. Jalan-jalan ke Mangga 2, pulangnya bersamaannya. Kami dari kelompok 2 sudah pasti politik luar negeri zonanya. Benar sekali. Jadi, politik luar negeri merupakan suatu kebijakan, sikap, dan langkah yang diambil untuk menghadapi dunia internasional. Aku bertujuan meredakan ketegangan dunia. Aku bukan merupakan blok barat maupun blok timur. Aku merupakan suatu organisasi. Apakah aku? Yunda. Ke pasar membeli cangkok, sudah pasti jawabannya gerakan lombok. Benar sekali. Jadi, gerakan Narblok simpelnya itu suatu organisasi yang bertujuan meredakan ketegangan dunia dari pengaruh blok barat maupun pengaruh blok timur. Aku mengatur hubungan internasional sebagai tujuan nasional. Aku merupakan salah satu dasar sumber hukum hubungan internasional. Apakah aku? Saya langsung dari kelompok briefing. Jalan-jalan beli lalapan. Jangan lupa mampir. Jangan sampai bersikap final. Kami dari kelompok 9, jawabannya pasti kerjasama regional. Belum tepat. Saya ulang soalnya sekali lagi ya. Aku mengatur hubungan internasional sebagai tujuan nasional. Aku merupakan salah satu dasar sumber hukum hubungan internasional. Apakah aku? Dari kelompok Unta.
Baik, saya Tiko Makuntari Yoga dari kelompok 4. Jadi menurut kami nasib naas akibat kebinasaan. Tentu saja jawabannya asas kebangsaan. Belum tepat. Kelompok ini Pagi-pagi ke pasar, jawabannya Undang-Undang Dasar. benar sekali. Mungkin jika teman-teman memperhatikan video presentasi kami tadi, di sana Eka telah menyebutkan salah satu sumber hukum hubungan internasional, yakni Undang-Undang Dasar. Tepatnya ada pada alinea keempat. Kalian semua yang tolong berikan aplausnya dong. Tolong berikan aplaus ya teman-teman. Untuk 4 kelompok yang belum berkesempatan menjawab pada game sebelumnya akan mengikuti game tambahan. Nah, jadi tiap kelompok nanti akan menunjuk satu perwakilannya untuk maju ke depan. Nah, setelah itu tiap perwakilan berbaris sambil menjaga jarak. Perwakilan yang berbaris tiap ujung akan mendapatkan peran sebagai penyampai gerakan dan penyebut peribahasa. Perwakilan yang berbaris di ujung kiri akan menerima peribahasa, lalu berusaha memberitahu perwakilan kelompok lain di sebelahnya dengan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Perwakilan kelompok hanya diperbolehkan menggunakan bahasa tubuh tanpa menggerakkan mulut, dan anggota kelompok lain juga tidak boleh membantu dalam bentuk apapun. Perwakilan kelompok lain harus berbalik badan sebelum mendapatkan giliran. Pemberian sinyal dilanjutkan sampai perwakilan kelompok di ujung kanan. Setelah menerima sinyal, kelompok di ujung kanan harus menyebutkan peribahasa yang telah coba disampaikan sebelumnya dan menjelaskan apa maksud dari peribahasa tersebut. Siap ya. Siap, dipiring dulu gerakannya boleh. Bisa dimulai dari sekarang. Sekali menyelam minum air. Ya, itu faktanya. Artinya melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Benar. Iya aneh-aneh. Coba diperagain.
dari bahasan. Kayak sih sedia paling situ. Karena itu kita tetap harus jaga walaupun belum tentu hujan ataupun hujan itu dapat diartikan sebagai satu hal yang akan terjadi. Jadi harus bersiaga terlebih dahulu. Baik, pilih untuk jawaban. Bisa disebutkan? Merakit-rakit. Merakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi peribahasa yang tadi itu adalah 1 kali mendayung 2 hingga 3 pulau terlampaui. Jadinya sekali kita melakukan kegiatan ataupun apapun perilakunya itu kita dapat melakukannya lebih dari 1 kegiatan ataupun efisien waktu gitu. Terima kasih atas penampilan kelompoknya. Akan tahu kalimatmu ya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih buat teman-teman karena udah meramaikan dan berpartisipasi. Terima kasih teman-teman.